rumah ini tepat berada di atas kali. Iya. Terbuat dari bambu-bambu, papan-papan bekas sepertinya. Kalau musim hujan, gimana nih kondisi rumah ini? Jadi kalau hujan angin tuh ya, pasrah sama yang kuasa ya Allah. Sudah berapa lama Ibu di sini? Hampir 20 tahun. Ya teman-teman, sekarang kita lagi berada di Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Keragilan. Ini di sini tempat pembuangan sampah itu yang besar di sana, di belakang sana ini sebenarnya tumpukan sampah. Tapi yang lebih besar lagi yang baru tuh di belakang sana. Nah, kita melihat seorang ibu-ibu tuh lagi jalan pulang memulung sepertinya. Coba kita dekati. Bu, Ya, pulang dari mulung? mulung. Oh, mulung. Iya. Punten Bu, maaf, dengan Asril, dengan Ibu siapa? Ibu Baina. Ibu Baina. Iya. Nah, mulung di mana Bu? Di Gawul, Pak. Di mana? Di Gawul. Gaul. Gawul. Ah, maksudnya di wilayah sini juga? Iya, di wilayah sini. Ini kan tempat pulungan tadinya ya? Iya, tadi. Pembuangan sampah ya? Oh, Rame juga dulu mah ini. Sekarang kan jauh pindah, Pak. Kawat, di Kawat. Oh, itu kawat. Kawat. Iya. Oh, jadi awalnya di sini. Awalnya di sini. Terus pindah. Ya, ini kan Ini udah penuh. Udah tinggi ya. Jadi pindah jauh. Pindah jauh. Ibu dari sana setiap hari ke sana? Iya, lumayan jauh. Lumayan jauh. Lumayan Nah. jauh. Ini cuman segini dapatnya atau ada tadi yang Ya, lain? ada sih. Ada. Kalau lagi ada ya ada. Lagi ada. Kalau nggak ada. Oh, Gimana? nah kebetulan ini Ibu udah balik lagi. Balik Dapatnya lagi. cuma segini. Cuman segini. Oh, kita perkenalin diri dulu, Bu. Maaf Ibu, saya relawan. Ya, saya relawan. Ya, memang pekerjaan saya terbiasa ke pinggir-pinggir, ke tempat-tempat pembuangan sampah, ke perumahan-perumahan kumuh gitu. Nah, kenapa kami ke sana? Kita berharap kita menemukan orang-orang yang patut kita bantu. Iya. Nah, dalam hal ini saya nggak tahu nih, Ibu ini patut kita bantu atau Ibu orang mampu atau hanya iseng-iseng aja. Entahnya Ibu memang orang berpunya, saya nggak tahu, tapi saya mencari orang-orang yang layak bantu. Pokoknya Ibu mah percaya sama Allah aja yang tahu. Nggak bilang berlebihan, nggak kekurangan, Allah yang tahu. Ibu mau itu. Oke, iya. Kalau boleh tahu Ibu di mana rumahnya? Ya di sini rumah Ibu tuh dekat. Oh yang ini. Iya, Ibu kan udah mau pulang mungut. Boleh saya mampir ke tempat Ibu? Boleh. Sekarang kita ke rumah Iya, boleh. Bu Bainah. Kita Iya. lihat rumahnya seperti apa. Biar tahu bapaknya. Kalau saya nggak bisa ngada-ngada, Allah yang tahu ya. Ya. Semua juga ke Allah yang tahu, Ibu mah percaya. Iya, ini rumah saya. Oh, ini. Iya, ini rumah saya. Iya teman-teman. Kalau kita lihat dari visual rumahnya, ya kalau kita bilang tidak layak, memang tidak layak. Ini di bawah Sungai. ya, di bawah kali ya Bu ya? Iya, sungai. Di bawah sungai ya. Sungai irigasi ya Bu, ini apa nih? Iya. Ya, kali irigasi. Masih ada airnya Bu? Masih mengalir? Oh, masih sih, masih. Cuman Ibu lagi nggak mau ngebersihin aja tuh, lagi males. Biasanya kan padang itu. Jernih, banyunya jernih Pak, bagus. Oh gitu. Ada eceng tuh kan bala ya. Airnya difungsikan, dipakai? Enggak bisa. Nggak bisa dipakai? Jelek kan air limbah. Oh, air limbah. Jelek air limbah soalnya. Oke. Boleh mampir ini Bu? Boleh. Nah, sekarang kita ke rumah Ibu Bainah. Nah, kita nih melewati jembatan ini. Iya. Ini jembatan juga sudah betul. Udah Roboh. ambal semua, udah hampir roboh. Iya. Oke. Assalamualaikum. Jembatan juga nggak bisa diinjak lagi, nggak tahu pagi, nggak tahu sore. Ya,
Izin masuk. Masuk. Ini siapa, Bu? Bahtiar, anak ibu Oh, ini yang anak ibu? Iya, yang bungsu anak ibu. Oh, anak ibu yang bungsu. Iya, duduk Pak. Duduk dulu. Oh ya, Bu. Sebentar. Sebelum duduk, saya pengen lihat rumah ibu dulu. Iya. Boleh ya? Boleh. Ya, teman-teman. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Bainah, kita lihat dulu kondisi rumahnya, kondisi ruangannya seperti apa. Jadi Iya. saya deskripsikan dulu rumahnya. Rumah ini tepat berada di atas kali. Iya. Terbuat dari bambu-bambu, papan-papan bekas sepertinya. Iya, iya. Kemudian dindingnya terpal-terpal. Nah, seperti apa rumah ini? Yuk kita langsung room tour aja. Kita lihat kondisi rumahnya. Nah, Ibu, ini apa ini, Bu? Kamar atau bagaimana? Iya, kalau malam mau pakai tidurnya di situ saya. tidur di sini? Ibunya ya di situ tidurnya. Nah, teman-teman, jadi ini sebenarnya saya agak ngeri nih nginjak ini. Enggak. Nggak apa-apa ya? Enggak. Nah, ini tuh seakan-akan mau inilah takut ngejeblos ya. Enggak. Oke. Nah, ini anak siapa? Cucu. Cucu ibu, anaknya Bahtiar? Bukan, tetehnya. Oh, anak tetehnya. Semenjak bayi sama ibu itu mah. Mamahnya ada? Ada juga nggak mau emaknya. Maknya nggak mau? Nggak mau ngurusin. Oh, nggak mau ngurusin, jadi ibu yang urus? Saya kecil. Salim dulu. Salim, Mama Om Salim. Salim dulu. Salim. Nggak mau, nggak mau. Nggak mau. Udah, Oh, telanjang, ya udah. udah. Oke. Duh, nggak mau. Nah, jadi tidurnya mereka ini ibu, kemudian Bahtiar anaknya, anak satu-satunya di sini, dan cucunya tidur di sini. Ya. Nah, ini terpal semua, atap terpal. Nah, ini apa ini, Bu? Ya kamar Sudah. ibu, kamar ini. Cuman udah ambruk, ya nggak diisi sama ibu takut. Oh, tadinya kamar ibu. Kamar. Oh, Ya udah, kamar lah tempat tidur. udah lama ambruknya? Udah setahunan kayaknya. Udah setahunan ya? Iya, Tadinya Ibu. ini tinggi ya? Hah? Tadi tinggi sejajar Ya sama ini? segini. Ya sejajar sama ini? Iya. Oh, jadi ambruk. Ambruk. Takut ibunya maksudnya. Teman-teman, ini nih saya Ini tunjukin ini rumah ini. Ini kamar Ibu Bainah. Tadinya kamar ini sejajar dengan yang kameramen injak ini. Iya. Ya, tinggi. Nah, sekarang ini jarak dari kalinya hanya berjarak 2 jengkal. Jarak sekitar 2 jengkal dari Kali. ya, jadi akhirnya ruangan ini tidak dipakai lagi oleh Ibu Bainah karena khawatir ya. Khawatir. Takut ada ular dari bawah, takut Iya. ada binatang-binatang berbisa. Nah, akhirnya ini tidak difungsikan lagi. Beliau pindah ke sebelah sana yang kita lihat tadi. Nah, ini dapur ya, Bu ya. Dapur Oh, ini dapur. Dapur. Nah, untuk bagian dapur, karena ini tepat berada di persis di pinggir jalan, jadi bisa nih di semen ala kadarnya, ya. Baru ini, Pak. Dipelur. Oh, ini baru. Baru dulu nama nggak ada. Oh, dulu nggak ada, ini baru ibu semen. Nah, dia memasak pakai tungku Kayu. seperti ini, tungku kayu. Kayu. Ini habis goreng apa, Bu? Ikan asin tuh kan. teman-teman. Habis goreng ikan asin. Ya ikan asin dari mungut. Jadi dijemur sama ibu tuh ya, mau lebaran tuh jadi digoreng tadi pagi. Maksudnya ikan asin hasil mungut, maksudnya gimana? Ikan dapat mungut, Oh, dijemur. dari tempat mungut. Terus? Dikeringin sama ibu, mau lebaran kan ada ikan maksudnya. Jadi tadi pagi kan nggak ada ikan, nggak ada lauk, digoreng sama ibu tuh. Masih ada ikan. Oh, jadi hasil mungut itu ada juga ikan asinnya? Kalau ini apa, Bu? Itu masak air. Oh, masak air. Kalau air dari? Ibu dari sungai, didiamin dulu. Air sungai di mana itu? Iya di Oh, sini. seberang ya. Oh, di depan tuh, di depan Ibu kan- ini seberang jalannya ada Iya. kali, ada sungai. Nah, untuk dapur ini benar-benar dapur seadanya, teman-teman. Dindingnya nih terpal. Iya dapat mungut, Pak. Ini dapat mungut semua. Mungut semua. Barang-barang untuk bikin rumah ini hasil mungut semua Mungut ya. semua ibu bikin sendiri. Ibu bikin sendiri. Bikin sendiri. Masya Allah. Untuk atap juga ini terpal. Sama aja. terpal, itu terpal. Nah, pertanyaan saya nih, Bu. Kalau musim hujan, gimana nih kondisi rumah ini? Jadi kalau hujan angin tuh ya pasrah sama yang kuasa ya Allah. Apa Allah yang jaga mungkin. Ngucur ya?
Ya masuk semua. Itu di dalam lemari juga basah semua. Basah semua. Basah semua. Apalagi nih teman-teman, ini udah pasti. Iya. Sudah pasti. Iya, ketahuan banjir udah lah. Sudah kelihatan. Ini sudah berapa lama Ibu di sini? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Dari dulu semenjak 20 tahun yang lalu begini kondisi Ibu. Dulu mah parah, lebih ini. Oh, lebih parah Sekarang lagi. mah bisa lebar maksudnya. Lebih lebar. Dulu mah cuman seini doang. Iya, iya. Benar-benar sederhana banget. Iya. Pakai terpal-terpal kain kayak gitu ya. Iya, segini doang. Ini bekasnya ini. Oh, ini bekasnya. Ini bekas dulu. Oh, akhirnya Ibu kembangkan ke Nah. kali. Iya, mungut ada kayu ibu terap. Nanti punya ini ibu terapin lagi. Dikit-dikit maksudnya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kata ibunya sekarang ini udah bagus. Dulu jauh lebih tidak layak. Nah, saya ngebayangin sekarang sangat tidak layak. Dulu seperti apa ya? Kalau Nggak kita tahu. bayang-bayangin, seperti apa itu kondisi? Nggak tahu lah. Pokoknya hancur-hancur lah ibu. Ibu tinggal di sini sendiri atau sama anak? Iya, berdua sama anak Oh, bungsu. berdua sama anak, sama cucu yang tadi? Yang cucu yang kecil. Anak Ibu bekerja? Anak ibu mungut digaul, Bahtiar tuh Oh, mungut. Bahtiar tuh mungut juga? Mungut. Bukannya dia sekolah? Sekolah SD lulus nggak ada biaya, bilangnya kasihan sama mama gitu. Udah malah kasihan sama mama katanya. Oh, jadi tamat SD tamat, selesai? Tapi nggak lanjut SMP? Enggak. Masuk kelas 1 dia nangis berhenti pulang. Kasihan emak mungut nggak ada yang bantuin. Bilangnya mamanya nggak ada yang bantuin. Bu, maaf nih, saya mau tanya masalah pribadi Ibu. Ibu tidak punya suami atau bagaimana, Bu? Meninggal ibu. Bapak meninggal. Oh, suami Ibu meninggal? Semenjak si Bahtiar 2 tahun. Waktu Bahtiar umur 2 tahun. 2 tahun. Sekarang Bahtiar itu umur berapa? 22. 22 tahun. Jadi udah 20 tahun suami Ibu meninggal? Meninggal. Ibu nggak menikah lagi? Ah, kasihan sama anak sama cucu. Kalau punya suami nanti nggak sayang sama anak. Oh, gitu. Sayangnya sama suami. Sama, Maksud iya. maksud ibu gitu. Jadi kadang-kadang udah punya suami baru, kasih sayangnya tuh terpecah ya, Nah, itu. antara suami dan anak. Iya. Gitu. Jadi Iya. Ibu nggak mau kasih sayang dibagi buat yang lain dulu. Buat buat khusus buat anak. Anak, Nah, iya. berarti Ibu sayang banget dong sama sayang Bahtiar. banget lah. Orang dia nggak tahu bapak, jadi gimana merasakan nanti punya bapak tiri kalau sayang, kalau enggak ibunya apa hancur nantinya. Maksudnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi udah cukup yang nggak ada bapak. Jadi mah jangan berlebihan. Harus kasih sayang sama yang bungsu, soalnya apa ya? Nggak tahu bapak itu kayaknya gimana ya Iya, rasanya. iya, iya. Jadi ibu merasakan itu Betul. sama yang sing bungsu. Iya, di saat dia melihat teman-temannya, ada ibunya, Iya. ada bapaknya. Sementara dia hanya punya ibu dan tidak kenal wajah bapaknya. Iya. Ya. Jadi ibu merasakan itu semua. Tidak mau membagi kasih sayang dulu. Nggak mau. Khusus terfokus kasih sayang membuat anak. Iya, Ya. malah udah ya jangan punya istri dulu. Kalau mama masih hidup nanti aja. Oh. Kalau kamu punya istri berarti kamu nggak sayang sama mama. Biasanya seorang ibu itu ingin anaknya menikah, ingin punya cucu dari anak ini. Nah, ibu pernah nggak kepikiran seperti itu? Soalnya cukup capek ibunya ngurusin ini mah. Cucu, Yang ini cucu yang kecil. cukup melelahkan. Oh, cukup melelahkan ngurus. Cukup melelahkan dari kakaknya. Kakaknya Bahtiar. Iya, yang ini, yang emaknya ini kan cukup melelahkan ibu. Udah 6 kesini ibu. Lainnya kan udah rumah tangga, udah kawin. Cucu ibu tuh. Bapak ya ini pencerita ya. Ya. Jadi ibunya lelah. Jadi ibunya nanti dulu emaknya lelah Tiar. Ada 4. Tinggalin di sini. Ini lagi nggak ada. Ibu yang ngurus semua. Semua di sini. Ya Allah. Berlima. 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 Yang kecil-kecil.
Ya dari nggak bisa cerita Wah, Ibu. lelah sekali itu, Bu. Iya, Ngurusin. makanya cukup melelahkan dari si Tiar ditinggal bapak 20 tahun kan, baru gede, baru bisa usaha. Ibu ngurusin cucu lagi berapa? 5. Itu yang paling kecil. Pokoknya udahlah, nggak bisa cerita Ibu. Ya udah, kita sambil ke depan ya. Ya. Ya, kita sambil ngobrol di depan. Nah, ini cucu Ibu ya? Iya, ini Cucu cucu. Ibu. Jadi, kalau mamahnya ini nggak mau ngurusin, Nggak mau Ibu, semenjak umur 3 bulan lah dikasih ke Ibu. dikasih. Ya alasannya mah pergi kerja sih. Alasannya itu mau Alasannya kerja, mau nyari uang nih, urusin mak gitu. Kalau nggak diurusin mah ya otomatis dia nggak bisa kerja, maksudnya nggak bisa nyari uang. Kerja di mana dia? Di warung nasi lah, restoran. Oh, di restoran di Paling. Serang. Ya paling sekitar Tambak Serang. Oh, dekat Taman Serang. Tapi dia pulang ke sini, enggak? Nggak pernah. Ngontrak dia sendiri. Oh, kontrak sendiri. Bu, ini kan rumah Ibu tepat di atas kali. Iya. Nah, ini gimana, Bu? Kalau musim hujan, gimana kondisi rumah ini? Ya, kalau banjir kan Naik. itu kan udah karem. Oh, Udah naik itu ke sana itu. itu naik ke situ ya? Tapi kalau yang ini nggak naik ya? Enggak Yang ini, ini sampai cuman naik dari ya? atas Dari, bocor. oh, jadi yang atas ya yang bocor ya? Iya bocor semua. Bocor semua. Makanya pakaian disedek sana, sedek sini. Kalau lupa ibunya, apa minggir-minggirin di rogo udah basah semua, lemari basah semua. Keluar, udah. Keluar basah semua, basah, pokoknya basah lah, karuan-karuan. Ibu kan memulung ya Iya. di tempat pembuangan sampah. Yang memulung tuh Ibu, Bahtiar juga memulung ya? Mulung bantuin. Mulung, bantu ya. Nah, rata-rata penghasilan Ibu dari memulung itu berapa, Bu, sehari? Kalau lagi ada mesti jujur aja Pak ya. Ibu dapat 25, Tiar 50. Kadang-kadang 25, tapi 50. iya kadang-kadang tapi kadang-kadang 50 berdua, kadang-kadang 30, kadang-kadang kalau lagi nggak ada paling ya 20.000, 15.000. Soalnya gimana di sananya gitu. Di sana juga Kalau tergantung buangannya bahan ya, namanya bukan orang satu ya, banyak ya. ratusan orang. Memulung di situ. Ratusan orang dari mana-mana kan. Jadi dapat paling ada 2 mobil, 3 mobil, makan orang banyak. Oh, Kalau lagi bagus, kalau enggak ya sama sekali nggak ada sama sekali pemasukan. jadi sampah itu nggak datang bertruk-truk per hari itu? Enggak diatur. Jam-jam, jam sekian 2 mobil, jam sekian 3 mobil gitu. Jam-jam. Oh, jam-jaman. Saya kira itu sampah itu dari mana-mana dikirim ke sini semua. Sampah di sana itu bukan sampah-sampah pasar, Bu ya? Bukan. Bukan sampah rumah tangga? Bukan. Lebih ke apa sampahnya di situ? Besi, Ya, kertas atau apa? pokoknya dari plastik, dari plastik atom-atom yang aluminium gitu kayaknya ya, bangsa besi-besi segala macam lah. Campur-campur gitu loh. Namanya tonan digiling sekaligus kali udah digiling dikeluarin. Jadi hari-hari itu mau mengut pulungan ya. Nah, Ibu di sini sudah berapa tahun? 20. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Oh, jadi semenjak 20 tahun yang lalu Ibu sudah memungut sampah di situ ya? Udah semenjak Bahtiar 2 tahun. Waktu suami masih hidup ya? Masih bapak sakit-sakitan lagi bapak. Sakit apa dulu suaminya? Paru-paru basah. Oh, paru-paru. Ini kan gini, Bu. Rumah Ibu kan sepertinya saya lihat ini sangat tidak layak ya. Kenapa Ibu nggak mencoba merenovasi sedikit demi sedikit gitu, Bu? Orang saya ya pengennya kayak gini, apa bukan pengen, kalau nggak ada ya gimana? Minta sama siapa? Coba. Ya kan? Ngobrolin sama anak juga susah. Nggak ada yang buat nggak ibu makan aja, sama aja kuli-kuli nyari-nyari maksud ibu. Jadi gimana ibu mau ngomong apa keadaannya? Keadaan semua keluarga ibu kan nggak mampu, maksudnya udahlah.
Ya, jadi gini teman-teman. Dari tadi kita kan ngomongin tentang Mbah Tiar. Nah, Ya nyambung, nyambung nih ceritanya. Kita dua sisi ya. Kita ibunya kita wawancara, Mbah Tiarnya juga kita wawancara seperti apa kasih sayang ke kedua orang, ke mamahnya gitu. Tetapi ya sangat disayangkan Mbah Tiarnya tidak mau. Ya nggak apa-apa, karena memang kita nggak bisa memaksa juga. Dia tidak bersedia untuk nggak tahu lah. wawancara, katanya malu. Tapi paling tidak di awal video tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Mbah Tiar ya, waktu dia duduk di sini tadi. Oke Ibu, kalau kita bicara tentang anak ya, anak seperti apapun, anak keras kepala seperti Ibu yang Ibu bilang tadi, melawan misalnya, tapi ya seorang ibu tetap aja sayang kepada seorang anak Bu ya. Nggak akan berubah Bu ya? Enggak, Ibu. Biarin aja. Nanti juga kerasa apa rumah tangga nanti, apa udah tua nanti, apa Ibu udah nggak ada nanti, kan kerasa sendiri. Kan udah diingetin, udah dibilangin. Ya kan? Anak semua juga jangan lupa sama orang tua. Nanti kerasa kalau nggak ada saya, nanti kamu kerasa. Harapan Ibu yang paling utama apa ini Bu? Yang paling utama harapan Ibu ke depannya? Ya harapan Ibu sih semoga Ibu dipanjangkan umur ya. Jangan menyusahkan anak Ibu. Pengen berdiri sendiri, maksudnya pengen usaha apa Ibu pengennya, kalau punya modal pengen usaha Ibu sendiri, jangan minta sama anak. Nah, bicara tentang usaha jualan, Ibu pernah jualan? Pernah. Itu kan bekas warung yang ambruk gitu. Dulu kan tidur di situ, warung di situ dulu. Oh, itu Ibu bekas warung? Bekas warung apa? dulu. Punya uang, cerita Ibu tuh ya ngambil bank. Pengen usaha saking cucunya banyak. Cucu Ibu tuh banyak. Jadi gimana caranya ngambil bank itu Bu, yang hari mingguan maksudnya. Mingguan. Ya lama lambat laun namanya bank Pak ya. Mungkin kecil, ya udah. Habis. Karena Buat nyicil? banyak pemasukan, pengeluaran nggak ada. Jadi iya kan, banyak pengeluaran, pemasukan nggak ada? nggak ada. Ya kan jualan kan nggak sehari 100. Iya. Pemasukan kan lebih 100. Maksudnya ini mah yang dimakan Ibu, cucu Ibu gitu. Jadi kan lama-lama ngecil. Habis modal. Berhentilah Ibu dari situ. Dilunasin bank sama Ibu udah. Oh, jadi itu warung-warung kopi dulu? Sayuran, cabai, kelapa, apa dangder, apa pepaya, sayur-sayuran mentah. Oh, jual-jualan sayur-sayuran? Bukan matang, mentah. Iya, mentah. Sayur asem gitu. Ibu gantung-gantung kelapa, pisang. Laku kok. Bisa berjalan? Bisa. Cuman Tapi masalahnya karena menyicil bank. Habis jadinya habis. buat nyicil. Tinggal 2 juta sama Ibu lunasin bank udah. Iya, akhirnya dapat capeknya doang. Iya, dapat Karena kan cucu. menghidupi cucu, terus bayar bunga itu kan besar sekali. besar. Jadi hasil jualan habis buat bunga, jangan-jangan ini nggak ada untungnya. Nggak ada. Nggak ada untungnya karena buat bayar bank rentenir gitu. Iya, nekat Ibunya, nekat maksudnya Pak ya, nekat gitu pengen jualan sampai ke mungut anak cucu Ibu tuh kan kecil-kecil, jadi mungut itu kan kasihan. Nggak bisa. Hujan angin maksudnya. Dibawa tadinya? Dibawa. Astaga. Dibawa Kak, semua dibawa. Dijemur. Bawa karung 1 ewang. Habis sekolah ke sana. Ya Allah. Habis sekolah pada jalan ke sana. Jadi Bu kasihan lihat cucunya kayak gitu. Iya, jadi udah. Terus pengen jualan, nggak taunya jualan di minjam dari bank keliling. Iya. Habis. Iyalah. Buat nyicil. Ya Ibu, mudah-mudahan harapan-harapan Ibu bisa tercapai ya. Mudah-mudahan. Harapan ingin membetulkan rumahnya, membenahi rumah biar tidak bocor, biar hujan nggak kehujanan. Semoga Allah menjawab doa-doa Ibu. Iya, amin. Ya, karena Allah itu sudah berjanji Bu. Iya. Dia akan
memberi jika kita meminta. Iya. Ya, tentunya kita meminta dengan ada syarat-syaratnya gitu ya. Permintaan dengan tulus dan juga dengan usaha. Ibu, ini rezeki sedikit buat Iya, Ibu. Ibu terima. Ya. Iya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang segini ini bisa Iya, bermanfaat Ibu terima ini. sebaik-baiknya, Makasih ya. rezeki Ibu segini juga milik Ibu. Ya, Ibu terima ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kehidupan Ibu menjadi lebih baik. Allah menginjabah doa-doa Ibu. Iya, mudah-mudahan Ya, Allah. mudah-mudahan. Yang penting Ibu tetap semangat, selalu optimis, jangan sampai patah semangat. Tetap berjuang. Satu yang kita soroti tadi, perjuangan seorang ibu menghidupkan anak-anaknya, dan bukan hanya anak, tetapi segudang cucu yang beliau hidupkan. Sementara beliau ini adalah seorang pemulung yang setiap hari harus ke gunungan sampah. Ke gunungan sampah membawa karung di dalam kondisi yang terik yang sangat panas. Nah, disitulah Ibu Bainah mengais rezeki. Karena cucunya banyak, cucunya pun ikut dikerahkan. 6 cucu tadinya Bu ya, 6 Iya. cucu beliau kerahkan ke tempat sampah. Karena ketika ditinggalkan di rumah di sini, itu akan cukup rawan. Karena masih kecil-kecil, akhirnya beliau membawa cucunya ke gunungan-gunungan sampah tersebut. Nah, seperti itulah perjuangan Ibu Bainah dalam menghidupi cucunya yang banyak tersebut. Nah, alhamdulillah sekarang cucu itu sudah pada pergi, tinggal satu Tinggal di sini. satu. Tinggal satu cucunya yang masih kecil, berumur 3 tahun. Dan seorang anak bungsunya Bahtiar. Mohon support dan doanya teman-teman buat Ibu Bainah. Semoga kehidupan Ibu Bainah menjadi lebih baik. Amin. Ya, baik teman-teman, terima kasih Ya. sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.